Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Mufidah dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tindak tutur yang ada dalam film Hafiz Hafizah. Yang pertama yang ada dalam slide ini yaitu pertama seorang hafizah. Ia merupakan seorang tokoh yang ada dalam video tersebut. Dia menanyakan, "Ayah kemana ya? Kok jam segini masih belum datang?" kata Hafizah. Kemudian kata Atin, temannya Hafizah, "Iya, tidak biasanya Pak Ustadz telat." Kemudian seorang Hafiz, kakak dari tokoh yang bernama Hafizah ini menanyakan kembali, "Apa sedang ada keperluan lain?" Kemudian ada seorang tokoh yang bernama Niko. Dia ini merupakan teman dari Hafiz, Hafizah, dan Atin. Dia menjawab, "Mungkin hari ini kita libur, makanya Pak Ustadz gak datang," sahut Niko. Kemudian Hafizah menanggapi, "Itu mah emang mau kamu, Niko," jawab Hafizah. Kemudian ada tuturan dalam video tersebut, yaitu Hafizah menanyakan, "Ayah kemana ya? Kok jam segini belum datang?" Kemudian jawab Atin, "Iya, tidak biasanya Pak Ustadz telat." Kemudian Hafiz menanyakan kembali, "Apa sedang ada keperluan lain?" Nah, kemudian Niko menjawab, "Mungkin hari ini kita libur, makanya Pak Ustadz gak datang," sahut Niko. Kemudian Hafizah menanggapi, "Itu mah emang mau kamu, Niko," sahut Hafizah. Nah, di sini kita akan menganalisis tindak tutur berdasarkan aspek tutur menurut Leach tahun 1991. Konteks tuturnya yaitu berupa pertanyaan atau kebingungan, yaitu siapa penuturnya yaitu Hafizah. Karena di sini terdapat dalam kalimat, "Ayah kemana ya? Kok jam segini belum datang?" Itu merupakan termasuk ke dalam konteks tutur pertanyaan atau kebingungan yang dituturkan oleh Hafizah. Kemudian lawan tuturnya yaitu ada Atin, Hafiz, dan Niko. Tujuan tuturnya ini untuk mengetahui orang baru, karena di situ terdapat pertanyaan. Bentuk tindak tutur. Bentuk tindak tutur yang berada pada percakapan dialog di atas, yaitu berdasarkan modusnya ada berita, tanya, dan perintah. Sedangkan dalam dialog tersebut yang telah disebutkan, ini masuk ke dalam bentuk tindak tutur berupa pertanyaan. Berita tersebut masuk ke dalam kalimat tanya yang langsung. Terdapat dalam cuplikan, "Ayah kemana ya? Kok jam segini belum datang?" Kemudian berdasarkan kosakata, tindak tutur tersebut masuk ke dalam tindak tutur literal. Tindak tutur literal ini dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal. Nah, tindak tutur literal ini adalah ujaran yang memiliki maksud dan implikasi yang serasi dengan tujuan kata-kata penyusunnya. Sedangkan tindak tutur tidak literal ini adalah ujaran yang memiliki maksud serta implikasi yang bertentangan dengan kata-kata penyusunnya. Kemudian di sini ada jenis tindak tutur. Menurut Austin tahun 1955 terdapat pada kalimat "Ayah kemana ya?" termasuk ke dalam kalimat performatif karena berupa kalimat pertanyaan. Sedangkan kalimat "Mungkin hari ini kita libur, makanya Pak Ustadz gak datang," seperti yang telah diujarkan oleh Niko. Term ini termasuk ke dalam kalimat konstantif karena berupa kalimat informasi yang mengandung unsur bisa salah dan bisa juga benar. Kemudian di sini ada daya tindak tutur. Daya tindak tutur ini terdiri dari lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi merupakan bunyi yang kita dengar atau tulisan yang kita baca. Kemudian ilokusi adalah maksud dari sebuah kalimat tersebut atau mafhum yang terdapat dalam kalimat tersebut. Perlokusi ini merupakan efek real yang terdapat dalam kalimat itu. Lokusi yang terdapat dalam kalimat tersebut terdapat pada kata "Ayah kemana ya? Kok jam segini belum datang?" Kemudian lokusinya, maksud dari kalimat tersebut adalah Hafizah bertanya kepada teman-temannya karena rasa penasaran tersebut dan ada rasa ingin tahu. Kemudian perlokusinya yaitu jawaban pada Niko, memberikan tindakan atau jawaban dengan merespon, "Mungkin hari ini kita libur, makanya Pak Ustadz gak datang." Nah,
Kemudian di slide selanjutnya ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama yang terdapat dalam dialog di atas ini termasuk ke dalam maxim prinsip kerjasama menurut Grace, yaitu ada maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevancy, dan maxim of manner. Nah, maxim of quantity ini informasi cukup sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Maxim of quality itu yang terdapat dalam dialog tersebut itu menjawab dengan kenyataan, tidak ragu, seperti yang telah diucapkan oleh Nico tadi. Kemudian maxim of relevancy sesuai dengan kebutuhan, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurangi gitu. Kemudian ada maxim of manner, tidak membingungkan. Jadi dialog di atas ini sesuai dengan urutan. Kemudian di sini ada tindak tutur berdasarkan ekspresi face atau muka. Nah, tindak tutur berdasarkan ekspresi yang terdapat dalam dialog di atas, yang ini memiliki wajah yang positif, bebas, mengekspresikan apa adanya. Kemudian tuturannya sopan. Kemudian parameternya memiliki jarak sosial antara pihak ke-1, kedua, dan ketiga. Ini memiliki jarak yang dekat. Kemudian gaya tuturan bebas dan status sosialnya sebagai murid. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.